webinar ini bisa membuat guru untuk lebih bisa lagi menyajikan sistem pendidikan atau sistem pengajaran yang lebih efektif, menyenangkan, ramah terhadap pandemi, ramah terhadap lingkungan, apapun itu, karena pembelajaran daring banyak sekali gangguannya. Saat kita pencet gadget, mungkin akan muncul konten-konten lain yang cukup mengganggu, kemudian belum lagi sesuatu yang ada di rumah, lingkungan rumah, suara ayam, suara apapun, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan itu akan menjadi pemacu semangat. Mudah-mudahan diawali dari Dharma Wanita Persatuan, ini nantinya akan menjadi pembelajaran yang terus-menerus. Di era sekarang mungkin baru strategi, mungkin di kedepannya nanti akan kita berikan banyak sekali tips pembelajaran agar kita bisa bergandeng tangan dan kita bisa belajar secara bersama-sama. Biasa banyak juga yang ada di tempat-tempat seluruh penjuru Indonesia, termasuk dari Sumatera, Kalimantan, termasuk juga segmen dari Maluku Tengah, kemudian teman-teman yang terjauh juga dari Raja Ampat, Papua, teman-teman di salah satu sekolah teman-teman kami, dan alhamdulillah juga acara ini bisa diikuti oleh teman-teman guru dari CLC, dan CLC itu sama seperti Community Learning Center, sama seperti PKBM-nya Indonesia yang ada di Sabah, Malaysia, guru-guru Indonesia yang bertugas di wilayah Kalimantan bagian utara, betul ya, di Sabahnya, yang ngajar untuk anak-anak, para guru, para pegawai-pegawai yang ada di TKW tenaga kerja Indonesia yang ada di sana. Dan juga kami ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang ada dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang ada di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia juga. Nah, yang berikutnya acara ini juga terima kasih atas bantuan dan perkenannya dari Bapak Kunjung Wahyudi yang juga berkenan men-share kegiatan-kegiatan ini kepada teman-teman di seluruh provinsi di Indonesia. Yang berikutnya adalah terima kasih juga atas kesempatan menggunakan dari JCI, Junior Chamber East Java Indonesia, yang mengizinkan menggunakan room Zoom webinarnya ini. Nah, Bapak Ibu, acara ini nanti akan diawali dengan yang namanya paparan dari Ibu Erni Guntarti Cahyokumolo selaku Ketua Umum Dharma Wanita Pusat, karena beliau juga menyempatkan waktunya di waktu beliau yang luar biasa padat ini, menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kita. Hanya yang disampaikan adalah dalam bentuk rekaman recorded, karena di waktu yang sama hari ini pun beliau juga menghadiri acara dengan Bapak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, untuk mengedukasi orang tua yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebagai awalnya, ini mungkin yang akan menjadi aturan di webinar ini. Yang pertama, mohon izinnya saling menghormati antar peserta. Yang kedua adalah kita akan mute mikrofonnya. Mohon izinnya Bapak Ibu memute mikrofonnya, dan nanti jika ada mikrofonnya yang di-mute oleh peserta-peserta yang lainnya, maksudnya bukan di-mute oleh admin saya atau admin kami, mohon izinnya jangan marah dulu. Bukan berarti tidak izin berjarak, izinkan yang menyampaikan materi ini yang menjadi fokusnya dulu. Yang berikutnya mohon izinnya juga Bapak Ibu untuk men-turn off-kan video Bapak Ibu, kamera Bapak Ibu semuanya diklik aja dulu, dimatikan dulu videonya. Nanti tenang saja karena nanti ada sesi untuk foto bersama tapi jarak jauh ya, via Zoom ya. Jadi Bapak Ibu yang masih menyalakan kameranya, mohon izinnya Bapak Ibu untuk menonaktifkan videonya dulu dengan ngeklik dulu. Terima kasih atas perkenannya. Mohon izinnya diklik dulu sehingga nanti kita bisa fokus sama pembicara-pembicara yang ada di sini. Dan karena kami ini sebagai co-host-nya nanti yang akan menyampaikan mutlak yang bisa present now hanya dari co-host yang sudah kami izinkan, yang sudah menjadi co-host di Zoom ini, terutama dari Halodoc, Chief Marketing Officer-nya, kemudian dari psikolognya, kemudian dari kami, Nexedu, dan berikutnya. Kemudian tanya jawab nanti akan dipandu lewat fitur chat yang ada di sini, nanti akan dibantu oleh tim saya, nanti berikutnya oleh Bu Ais.
untuk memandu ini. Dan Bapak Ibu selamat menikmati webinar ini. Sekali lagi, saya ingatkan mohon izinnya. Bapak Ibu menonaktifkan dulu videonya. Terima kasih atas perkenannya. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu langsung saja kita akan dengarkan sambutan dari Ibu Ketua Umum Dharma Wanita Pusat, Ibu Dr. Erni Guntarti Cahyo Kumolo. Kepadanya kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Garja Biheru selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur beserta pengurus. Yang saya hormati Ibu Pusnur Ismiati Hendro selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya beserta pengurus. Yang saya hormati Bapak Kunjung Wahyudi selaku Ketua Komnas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Munif Khatib, founder Next Edu. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Gita Wardana dari Next Edu. Dari luar maupun Ibu dan Bapak Guru tenaga pendidik dari Yayasan Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia, serta hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara webinar nasional dengan tema Desain Pembelajaran Jarak Jauh sebagai Transformasi SDM Pendidikan. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya yang hari ini dapat melaksanakan webinar nasional. Semoga webinar ini bermanfaat untuk semua. Selama pandemi secara sadar dan tidak sadar, suka tidak suka telah menjalani kehidupan di mana kita melaksanakan hampir semua kegiatan dengan mekanisme online. Kampus dan sekolah yang dipaksa keadaan untuk melakukan aktivitas belajar dari rumah. Untuk saat ini hampir seluruh kegiatan organisasi dilaksanakan dengan mekanisme online dengan didukung aplikasi berbasis teknologi komunikasi seperti Zoom, Skype, Google Meet, WhatsApp, dan sejumlah aplikasi lainnya menjadi platform penghubung komunikasi kita saat ini. Hadirin yang saya hormati, acara webinar ini diikuti kurang lebih 1.500 peserta yang terdiri dari tenaga pendidik, ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang tersebar di seluruh Indonesia, baik guru yang tergabung dalam Yayasan Dharma Wanita Persatuan maupun yang tidak. Ini membuat saya bersemangat untuk menyapa serta menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi ibu-ibu, bapak guru, peserta webinar, serta hadirin sekalian. Meski secara daring, namun saya berharap tidak mengurangi makna dari pertemuan kita hari ini. Pandemi COVID-19 berimbas pada semua bidang, termasuk di sektor lebih dari 6 bulan dan memberikan gambaran bahwa proses pembelajaran jarak jauh tentu tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Pembelajaran jarak jauh membawa dinamika baru bagi guru, orang tua, dan siswa. Tapi dengan kondisi seperti ini, pembelajaran jarak jauh merupakan solusi terbaik dengan didukungnya perkembangan teknologi yang ada.
peserta webinar yang saya hormati, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan karakter, dan salah satunya adalah SDM guru di era pandemi. Untuk mengurai risiko psikis orang tua dan siswa, solusi dan strategi pembelajaran jarak jauh menentukan prestasi ketiganya, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Desain pembelajaran dan juga pemilihan media pembelajaran pun harus diperhatikan dalam metode pembelajaran. Dalam hal ini tentunya tingkat literasi media yang baik harus dimiliki oleh para guru pendidik agar mampu memilih media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan mata ajaranya, yang pada akhirnya tergantung pada kemampuan SDM pendidikan dalam bertransformasi dengan metode pembelajaran jarak jauh. Hadirin yang berbahagia, untuk mengupas dan membahas hal tersebut di atas, maka saya yakin bahwa saat ini telah hadir bersama kita semua pemateri yang memang ahli dan memiliki kompetensi yang tinggi untuk memberikan pencerahan, berbagi informasi dan ilmu bagi kita semua bagaimana seharusnya desain pembelajaran jarak jauh yang efektif, efisien, dan tepat untuk dapat diterapkan dalam suatu proses belajar mengajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya sudah menjadi tujuan kita bersama dalam organisasi DWP melalui bidang pendidikan untuk bekerja sama dengan multi pihak untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya akan membacakan sebuah pantun sebagai penyemangat kita semua. Makan pagi menunya lumpia, jangan lupa tambahkan acar, biar corona masih mendera, tetap laksanakan belajar dengan webinar. Kunang-kunang di malam hari berkilauan, indah nian dipandang mata. Biar kata sulit lakukan pertemuan, namun guru pantang menyerah untuk siswa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi semua kegiatan dan aktivitas kita semua. Selamat berwebinar dan selalu sehat untuk kita semua. Guru pembelajar, guru pembangun masa depan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi. Online Ibu, masih belum online? Sudah Pak, sudah. Saya sudah online. Sudah. Sudah. Siap. Saya minta tolong yang ada di ruangan bersama saya, Mbak Nada dan Mas Kris untuk mematikan mic-nya karena ada double suara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pagi hari ini ada sambutan yang luar biasa dari yang terhormat Ibu Dr. Erni Guntarti Cahyokumolo. Terima kasih Ibu, kita sudah mendapatkan wejangan dan disapa di Dharma Wanita Persatuan seluruh Indonesia, dan Ketua Yayasan Dharma Persatuan di seluruh Indonesia merasa bangga dengan Ketua Umum yang sempat meluangkan waktunya dan memberikan apresiasi terhadap kita semua. Saya ulangi sekali lagi, yang terhormat Ibu Dr. Erni Guntarti Cahyokumolo selaku Ketua Umum Dharma Wanita Pusat, yang kami hormati Ibu Ketua 1 Bidang Pendidikan Dharma Wanita Persatuan Pusat, yang saya hormati Ibu Garjati Heru selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur, Bapak Kunjung Wahyudi selaku Ketua Komnas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Mudif Khatib, founder Next Edu, praktisi pendidikan dan juga tokoh pendidikan nasional yang selalu menjadi mitra yang luar biasa bagi kita semua untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan pendidikan di dunia. Para narasumber yang kami hormati, Bapak Vita Wardana,
Bapak Donisirus Nathanael dari Halodoc dan Bapak Faiz Hanaza dari psikolog yang nantinya akan membantu kita untuk memanfaatkan apa yang sudah menjadi kebutuhan kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Ketua Dharma Wanita dan Dharma Wanita baik yang ada di kabupaten kota maupun di unsur pelaksana dinas bagian dan juga kecamatan di seluruh Indonesia, Ketua Yayasan Dharma Wanita di provinsi maupun di kabupaten kota seluruh Indonesia, para ketua organisasi pendidikan dan para peserta webinar yang saya muliakan. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang pagi ini memberikan rahmat-Nya dan membuka segala kesempatan untuk kita bertemu meskipun dengan melalui webinar karena tidak mungkin kita bisa bertatap muka di era pandemi. Begitu juga pendidikan di Indonesia sudah seharusnya kita sikapi bahwa era barisan pendidikan new normal bukan back to normal. Kita akan bertransformasi termasuk guru beserta segala jajarannya. Dharma Wanita Persatuan, khususnya Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya concern terhadap pendidikan karena bidang kami yang pertama adalah bidang pendidikan yang membawai sekolah-sekolah Dharma Wanita. Sedangkan ibu-ibu pastinya adalah orang tua dari siswa yang hari ini kita juga tampak sangat bermasalah dengan proses. Masalahnya hanya di proses, tapi Dharma Wanita beserta Next Edu dan Halodoc ingin membuat masalah itu tidak ada. Permasalahan dinamika dalam pembelajaran daring adalah masalah kita semua, seluruh dunia, tidak hanya Surabaya, tetapi Indonesia dan dunia ini menjadikan alternatif pembelajaran daring adalah pembelajaran yang bisa menjadi pertemuan antara guru, orang tua, dan siswa. Meskipun tidak semua guru piawai untuk memberikan materi atau mengimplementasikan secara daring. Guru-guru hebat adalah guru-guru yang menjadi pembelajar yang sesungguhnya, yang hampir setiap detik, setiap waktu mereka berubah dan pada satu titik tertentu mereka adalah menjadi guru yang baru. Mereka adalah benar-benar guru yang sudah bertransformasi dari ulat menjadi kupu-kupu ya, jadi bukan dari ulat kecil menjadi ulat besar. Mereka bertransformasi, mereka berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman. Saya bangga dengan guru-guru yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh pelosok tanah air. Hari ini kita belajar bersama karena ini adalah problematika kita semua. Terima kasih juga kepada Next Edu, Pak Munif. Kami sudah menerima desain pembelajaran dan pembelajaran ini akan kita teruskan sampai dengan guru-guru teman kita yang lainnya, karena bagaimanapun juga strategi pembelajaran untuk saat ini sangat kita butuhkan. Semakin banyak desain pembelajaran, maka semakin banyak kita bisa memberikan ilmu kepada siswa-siswa. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, semangatnya kita contoh ya, Dharma Wanita mencontoh semangat guru. Saya tahu bahwa tidak banyak yang mengerti IT, apalagi menjadi tiba-tiba. Ini era metamorfosis ini memang harus kita jalani. Kalau dulu harapan kita di era 4.0 ini semua akan berjalan sesuai dengan tahapannya, tapi ternyata tidak. Ini menjadi lebih dipercepat dengan adanya pandemi. Mau tidak mau kita akan berlari dan terus melangkah agar murid-murid, siswa-siswa dan para pembelajar lainnya tetap bisa mendapatkan proses berilmu. Kehidupan memang harus tetap berlanjut meskipun pandemi menjadi hambatan. Harapan kami hambatan ini akan menjadi halangan yang tidak cukup berarti ya, menjadi sesuatu yang sepele karena kita terus berkolaborasi untuk meningkatkan elevasi setiap guru. Kita tingkatkan sumber daya guru, kita tingkatkan sumber daya kependidikan, kita tingkatkan sumber daya ibu-ibu, dan kita tingkatkan semua sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dengan meningkatnya sumber daya itu maka Indonesia maju akan semakin jelas dan gampang untuk kita capai. Para peserta webinar yang saya muliakan, kita memang tidak bisa 100% kembali ke era normal, ke pola yang sebelumnya, dan saya tahu bahwa banyak sekali peristiwa yang mewarnai kehidupan
kita terkait dengan pembelajaran daring. Jadi beberapa waktu mungkin ada yang ada kekerasan terhadap anak gara-gara mungkin ada sedikit stres, dan harapan kami dengan adanya pola pembelajaran yang sudah diberikan oleh NextEdu, artinya webinar ini bisa membuat guru untuk lebih bisa lagi menyajikan sistem pendidikan atau sistem pengajaran yang lebih efektif, menyenangkan, ramah terhadap pandemi, ramah terhadap lingkungan, apapun itu, karena pembelajaran daring banyak sekali gangguannya. Saat kita pencet gadget mungkin akan muncul konten-konten lain yang cukup mengganggu, kemudian belum lagi sesuatu yang ada di rumah, lingkungan rumah, suara ayam, suara apapun, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan itu akan menjadi pemacu semangat. Mudah-mudahan diawali dari Dharma Wanita Persatuan, ini nantinya akan menjadi pembelajaran yang terus-menerus. Di era sekarang mungkin baru strategi, mungkin di kedepannya nanti akan kita berikan banyak sekali tips pembelajaran agar kita bisa bergandeng tangan dan kita bisa belajar secara bersama-sama. Terima kasih banyak atas partisipasi dari peserta. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada GCI East Java, Junior Chamber Internasional, organisasi kepemudaan yang sudah mensupport ruang Zoom meeting untuk kita gunakan sampai dengan hari ini dengan kapasitas 1000. Kami juga mohon maaf untuk yang tidak bisa bergabung karena keterbatasan tempat. Terima kasih juga kepada Margaret Jaya yang banyak bantuannya terhadap Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, NextEdu, dan juga seluruh lini pendidikan dan juga pemberdayaan perempuan. Terima kasih kepada Halodoc. Platform ini memang dibutuhkan karena bagaimanapun juga kalau dulu kita sekolah tatap muka, kemudian ada di lingkungan sekolahan, ada kecelakaan di sekolah, kemudian ada mereka yang sakit, kemudian ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kesehatan di sekolah, diakses oleh UKS, usaha kesehatan sekolah. Nah sekarang gangguan kesehatan itu juga bisa terjadi di rumah, dan harapan kami kita tetap menjaga protokol kesehatan. Halodoc akan membantu apapun yang kita butuhkan dengan akses yang sudah diberikan secara online. Kemajuan ini adalah kemajuan kita bersama, kesempatan ini adalah kesempatan kita bersama, kita bisa saling mensupport karena kesehatan adalah utama, hak pendidikan kita ada, tetapi hak untuk sehat, hak untuk hidup, hak untuk mengikuti segala kegiatannya dengan kondisi kualitas hidup yang baik juga menjadi hak utama yang harus dipenuhi. Itulah kenapa kita juga menggandeng Halodoc untuk proses pembelajaran ini, karena masalah pembelajaran, masalah kesehatan, masalah kehidupan, dan pemenuhan hak dasar tidak bisa kita pisahkan. Saya rasa selamat mengikuti webinar, selamat meningkatkan kualitas, selamat bertransformasi dengan ekosistem pendidikan yang baru, merdeka belajar, merdeka untuk menggapai segala sesuatu yang meningkatkan keilmuan kita, yang di atas kita serap, kita turunkan, yang jauh kita dekatkan, yang ada di dalam tanah kita keluarkan. Semua akan berkolaborasi dengan alam untuk bisa mempelajari aspek-aspek kehidupan, dan kita terus belajar tanpa lelah dan bosan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.